Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Yang bersukacita lambaikan tangan saudara dan berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan saya untuk melayani pada pagi hari ini. Saya percaya saudara, di dalam kehidupan kita hari-hari ini memang hari-hari yang sangat memprihatinkan, ya. Di dalam dunia bisnis saat ini sedang digoncangkan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya luar biasa, kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Termasuk iman kita yang tidak tergoncangkan. Ya, saya bersukacita sekali diberikan satu tema yang luar biasa, yaitu komunikasi melalui pengampunan. Saudara, kalau kita berbicara tentang komunikasi, ya, komunikasi di zaman dahulu itu bagaimana menerima informasi-informasi dari seseorang, itu medianya media-media yang unik, ya. Kalau zamannya dulu, ya, burung dara bisa dibuat komunikasi, ya. Saya masih ingat kalau film-film dulu, ya, kakinya dikasih surat bisa sampai. Dulu juga ada namanya telegram. Waktu dulu telegram setiap huruf kata itu ada harganya, saudara. Jadi kalau dulu kirim surat itu harus disingkat gitu loh supaya rodok irit gitu. Tetapi di zaman sekarang berbeda. Ya, dengan kemajuan teknologi sekarang kalau berkomunikasi bisa langsung video call, saudara. Ya, wah hebat. Nah, saudara, di dalam kehebatan dunia kecanggihan saat ini justru banyak orang yang miskomunikasi. Berapa banyak rumah tangga miskomunikasi? Suami istri satu rumah tapi miskomunikasi. Lah ini ya lucu, saudara. Ya, kalau zaman dulu surat menyurat sampai belani pakai burung dara merpati ngirim. Saudara. Ini satu rumah tapi nggak komunikasi. Bayangkan, saudara, ya. Catatannya suami istri padahal nggak komunikasi. Bahkan yang paling kasihan anaknya, saudara. Anaknya jadi menteri perhubungan. Saudara. Benar ini saya ngomong, saudara. Ada yang seperti itu. Nah, saudara, kalau kita dalam kehidupan kita ini miscommunication dalam hidup kita, susah. Saudara, kita harus selalu ingat yang namanya salib. Ya. Salib ini vertikal dan horizontal. Kita harus memiliki hubungan. Kalau saya percaya hubungan kita dengan Tuhan baik, pasti hubungan dengan sesama itu baik. Hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan suami istri juga baik. Ya. Jangan sampai kita hanya vertikal tok, tapi horizontalnya mati, gak ada gunanya, saudara. Ya. Nah, saudara, kita lihat dulu di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Ibrani pasal 12, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Ayo baca bersama-sama. Ibrani pasal 12, ayat yang ke-14 dan 15. Ayo baca bersama-sama, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat. Nah, saudara, di sini katakan berusahalah hidup damai dengan sebagian orang apa semua orang? Ya. Tapi prakteknya cuma sebagian orang. Yo Pak, ndelokno iku lho bencekno. Nah, ya. Kata-kata bencekno itu paling gak enak, saudara. Butuh yang namanya usaha. Usaha itu apa? Langkah, ya, melangkah.
Bagaimana kita hidup berdamai dengan semua orang. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup dalam kekudusan. Dikatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara mau melihat Tuhan? Bukan waktu mati loh saudara ya. Saudara mau lihat Tuhan? Amin. Harus apa? Hidup damai, berdamai. Tidak gampang loh prakteknya saudara ya. Ya, kita di gereja itu adalah bengkel. Bengkelnya apa? Bengkel hati-hati yang penuh dengan kepahitan, hati yang penuh dengan kekhawatiran, hati yang penuh dendam, sakit hati, kepahitan. Ketika kita di gereja jangan cuma mendengar, pulang tetap dibawa sakit hatinya. Saya rindu pulang dari tempat ini yang sakit-sakit hati ditinggalkan semua. Kau ono amin, sing ono aman. Ya. Nah, coba lihat lagi sekarang ayat yang selanjutnya, ayat 15-nya. Jagalah supaya apa? Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh apa? Akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak. Ini dicatat loh saudara. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Setiap kita sebagai orang percaya, ketika percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini menerima kasih karunia. Jangan kita menjauh kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan. Supaya apa dikatakan? Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Akar yang pahit. Nah saudara, kalau saudara tahu akar yang pahit, ya coba kita lihat kitab Wahyu pasal 8 ayat 11. Itu akar yang pahit. Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-8 ayat 11. Ayo baca bersama-sama, 2, 3. Nama bintang itu ialah Absintus. Sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu. Sebab sudah menjadi apa? Nah, saudara, kepahitan itu mematikan. Mematikan hubungan. Ya, mematikan hubungan antara suami dan istri. Orang tua dengan anak. Mertua dengan menantu. Jangan sampai ada namanya absintus. Absintus itu sejenis akar ketika masuk ke tenggelam di dalam air dan orang minum air itu mati, saudara. Ya. Nah, saudara, kita pada pagi hari ini belajar bersama-sama. Jangan sampai kita sebagai orang percaya masih tumbuh yang namanya absintus di dalam hidup kita. Berapa banyak, saudara, ya? Saya melayani di dalam berbagai macam, melihat karakter-karakter orang mulai dari yang rohani sampai rohana, saudara. Ya, dengan berbagai macam karakter, usia, bahkan ada yang namanya suami istri. Kelihatannya saudara ke gereja bersama. Melayani juga bersama. Tetapi terkejut setelah 30 tahun lebih. Mendadak namanya istri minta cerai. Loh kenapa? Wah, langsung dibukalah catatan absintus. Akar-akar kepahitannya. Saya sampai bingung ya. 30 tahun loh saudara. 30 tahun. Ternyata catatannya dibuka.
catatannya dibuka. Ada yang 20 tahun, catatannya dibuka. Loh kenapa kok kamu seperti itu? Pak Gai enggak tahu. Saya ini hamil tidak pernah diantar suami saya ke dokter. Sampai melahirkan 3 anak tidak pernah ditunggui. Waduh. Ya itu tadi miskomunikasi. Loh kok bisa gitu kenapa? Tak tanya suaminya, iya Pak. Lah waktu ini kontrol saya ini kerja ikut orang. Jadi tak pikir, nah inilah ya. Laki-laki itu kan gitu. Tak pikir dinterno mamai. Ternyata bener dinterno mamai tapi dibuat catatan. Ya, makanya ono film namanya Catatan Seorang Istri. Seorang suami gak ono catatan itu. Ya. Ya, yang duduk berdampingan, yang suami istri noleong ini, ojo pura-pura gak ngerti. Kan banyak orang yang gitu ya, pura-pura gak ngerti. Nah ini saudara, ini catatannya. Setelah itu meludak semua. Waduh, inilah saudara. Ya. Nah saudara saya rindu di dalam kehidupan kita ini bebas. Ya, jangan sampai punya kepahitan hidup. Orang tua dengan anak, mertua dengan menantu. Sampai-sampai sing menantu mangkel mbek mertua nih ya. Ada yang ngamuk-ngamuk saudara ya. Karena mertua ini melok-melok saudara ya. Kita yang sudah punya mantu sebagai mantu jadi orang tua ya. Jadi mertua, jangan terlalu mencampuri rumah tangga anak. Supaya gak memperkeruh masalah. Ya, karena zamannya sudah beda. Zamannya beda saudara dengan zamannya kita. Waktu anak kita masih kecil. Dulu waktu anak saya kecil ya nangis dikei dulinan wis meneng saudara. Arek sekarang nangis kok kayak dulinan di sawatno saudara. Milih HP apa milih mainan? Nah ya itu saudara. Terus namanya orang tua ini emak engkongnya yo. Kok popo kayak ono. Nah anak ambil orang tua gegeran. Nah saudara makanya ojo kakean ngomong ya. Jangan mencampuri. Nanti masak perkara masak ae iso saingan lho saudara. Ya, mertua ambek menantu iso saingan. Ya. Nah saudara makanya kalau kita selalu mencampuri ruwet. Makanya kita dalam hidup kita ini di masa tua nikmatilah kehidupan. Ya. Menikmati hidup yang masih sisa ini, mbok sisa piro gak ru saudara. Kan gak tahu saudara ya. Kita gak tahu. Pak aku ini sehat pak. Ya, sik selawi tahun mana iso gurung tentu. Ya, belum tentu. Oh, kakak saya ini sehat atas saya ya. Sehat. Olahragawan, mau sepedaan, kalau sepedaan gak nanggung-nanggung sampai Taman Dayu ya, Pandaan. Habis Covid itu tahu-tahu sepedaan sampai Sidoarjo baterai entek sudah. Sampai Sidoarjo. Tahu-tahu sesek. Meninggal. Nah saudara. Kita tidak akan pernah tahu. Kalau masih ada absintus bagaimana? Apakah kita ini kasih karunia Allah itu apakah masih ada dalam hidup kita atau belum? Atau hilang kasih karunia-Nya? Nah saudara, saya sedikit bercerita. Kakak saya yang meninggal ini sebelum meninggal kurang lebih 1 tahunan ya. Sebelum meninggal. Itu berdamai dengan kakak saya yang nomor 2. Lama enggak komunikasi. Padahal saudara kandung. Bayangkan ya saudara ya. Kadang-kadang kepahitan hidup itu memutuskan hubungan. Sampai-sampai anaknya mantu pun gak diundang, bayangkan. Mantu loh, dulur dewek.
podo sumbar, kalau orang Perancis ngomong sumbar saudara ya. Aku nanti diundang gak kira teko. Sing ngundang kon niku sapa? Wah iya kon mateng. Coba saudara ya, ini namanya kepahitan hidup. Tapi sebelum dipanggil oleh Tuhan, terjadi perdamaian. Ya, perdamaian. Karena apa? Saya percaya kualitas rohani kita ini menentukan kehidupan kita. Satu saat dia sering ke gereja, mulai belajar melayani, dengar firman Tuhan, diubahkan. Seringkali bercerita sama saya tentang kebaikan Tuhan, terus langsung saya tembak. Lah iya kon wis ngerti anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Lah kon iku lho berdamai yo mek kokomu, saya ngomong. Gurung wayahe lho, gurung wayahe. Gurung wayahe apa? Lah kalau umpamane ngomong eleke saya ngomong. Kalau dipanggil Tuhan sewaktu-waktu ya apa? Nah saudara, satu saat akhirnya apa? Kakak saya yang kakaknya itu sakit. Sakit, dia ngomong, lah iya dulur akeh, gak ono sing besuki. Ngomong cerita sama anaknya. Anaknya telepon. Ya, telepon saya, diteleponi kabeh. Setelah teleponi, waduh, ya puji Tuhan saudara. Saya ingat cerita ini, ingat ceritanya Yakub dan Esau. Ya, Yakub dan Esau ketika ketemu dengan saudaranya yang kepahitan hidup, ya. Berdamai melalui apa? Pengampunan. Terjadi teletabisan, tangis-tangisan. Demikian juga kakak saya ini. Setahun kemudian kakak saya ini dipanggil Tuhan. Saya ngomong untung sudah berdamai. Kalau tidak berdamai firman Tuhan katakan Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni kamu. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini sedikit keras. Tetapi berapa banyak kita sebagai orang percaya. Tetapi belum ada pemberesan. Pulang dari tempat ini adakan pemberesan. Berapa banyak terjadi kelumpuhan di dalam kehidupan rumah tangga. Nah saudara, yang menjadi satu pertanyaan, mengapa komunikasi melalui pengampunan itu sangat penting. Ya, ini ada 2 poin yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau perlu kalau cukup waktunya saya tambahkan. Mengapa namanya komunikasi melalui pengampunan itu sangat penting? Kita baca dulu di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Efesus pasal 2, saya bacakan aja dengan cepat supaya waktunya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi ya ayat yang keempat dan kelima kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, saudara, karena pelanggaran dan dosa kita ini
itu mematikan anugerah daripada Tuhan. Tetapi karena kasih karunia, kalau saudara baca ayat yang ke-13-nya, dikatakan demikian, ayat yang ke-13 dari Efesus pasal 2, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Kristus inilah darah pengampunan. Dahulu jauh, sekalipun saudara dekat, saudara kandung, karena dihalangi namanya dosa, menjadi jauh. Ya, karena dosa menjadi jauh. Bahkan orang tua dengan anak, ada loh yang nggak nganggep, ya. Orang tua, anak tidak menganggap orang tuanya. Bukan cuma cerita maling kundang saudara ya. Tetapi ini banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, bagian yang pertama, melalui pengampunan terjalin hubungan yang baik. Terjadi hubungan yang baik. Dahulu jauh, sekarang menjadi dekat karena apa? Darah pengampunan. Darah Yesus Kristus yang mengampuni segala dosa kesalahan kita. Jangan karena kita ini sudah menerima kasih karunia, akhirnya saenake dewek. Ya, seperti yang tadi saya katakan, sudah menikah di atas 30 tahun. Bayangkan saudara ya, bersikeras minta bercerai. Saya kasih nasihat mental. Sampai saya ngomong, ya, karena yang bersikeras ini istri saudara. Saya ngomong, bu, mbok sing eling, ya, jangan mengikuti emosi. Jangan menuruti hawa nafsu. Mbok sing eling. Saya ngomong sorry yo. Awakmu iku angel tuturane. Ya. Saudara, apalagi kalau orang sudah kecantol pil atau kecantol wil saudara. Wangel tuturane. Sing digoleki kesalahan pasangannya. Pak Angke nggak ngerti sih siapa suami saya. Ya mesti ngeru ya awakmu bojomu. Iya toh, lu kan kadang gitu. Angke nggak tahu istri saya bagaimana. Ya nggak eru, yang hidup sama kamu ya kamu kok. Ya toh. Tapi bagaimanapun, makanya saudara eling-eling lah ya. Kita ini dikatakan kalau di dalam waktu menikah, kata-kata ucapannya semua orang kan mengatakan selamat menempuh hidup baru dan bahagia. Menempuh itu namanya perjalanan. Perjalanan proses menuju sebuah kebahagiaan. Tidak ada namanya kebahagiaan yang instan. Tidak ada namanya istri yang sempurna, suami yang sempurna. Golek ndak ono. Ya, mulai dari supermarket besar, dealer yang besar, sampai di loaan boten enten, saudara. Mau cari suami yang sempurna, istri yang sempurna, boten enten. Tidak ada. Tetapi yang ada yaitu kasih yang menyempurnakan. Dasar dari sebuah pernikahan itu adalah kasih. Karena kasih itu yang mengikat, yang mempersatukan, dan yang menyempurnakan. Saudara mau disempurnakan? Gak enak loh disempurnakan saudara ya. Ujiannya berat sekali saudara. Ya. Tapi ketika saudara
masuk dalam ujian itu selalu mendatangkan kebaikan. Ya, saya katakan, makanya di dalam membangun rumah tangga itu ciptakanlah suasana yang romantis. Masih wis puluhan tahun, ya ciptakanlah suasana yang pacaran, ngono lho saudara ya. Kok mesem-mesem ya? Ini apa oma opa ya, kira-kira masih kayak pacaran apa enggak? Apakah masih ada I love you, teletabisan ono enggak? Pak wis tuwek Pak, lho digandeng bojoe, ojo gandengan lah wis tuwek. Digandeng wong liya tambahan saudara. Apa digandeng suster? Tambah gak enak mana saudara ya. Kalau sudah digandeng suster lah berarti ngene saudara ya. Lah enak digandeng bojoe gitu. Nah saudara, inilah yang namanya menikmati hidup. Jangan sampai kehilangan menik. Kalau kehilangan menik, karek apa? Nah, iya. Tulisannya kan menikmati. Kehilangan menik-menik kehidupan, ya karek mati itu. Tuh ada loh orang yang kerja keras, tapi tidak pernah menikmati hidup. Yaitu namanya orang kehilangan meniknya. Karek mati itu. Sana loh, kayak muda. Kerja keras, wis tuwek disetorno nang dokter terus nang rumah sakit, tinggal mati nih tok. Kasihan delu. Ya. Kita lihat lagi ya, dari bagian pertama melalui pengampunan terjalin hubungan yang baik. Contohnya tadi ya, Yakub dan Esau. Ya, saudara dengan musuh saudara. Saya tidak tahu musuh saudara siapa. Ya, kadang-kadang kan gitu. Setiap orang itu mesti ono musuh, makanya ojo punya musuh. Bagaimana caranya supaya kita ini tidak mengalami kepahitan? Ayo kita baca dulu ya. Kita baca Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak orang yang mengabaikan cemooh. Jadi kalau orang sakit hati itu apa? Rodok sungkan aku. Apa namanya? Gak enak loh ya. Bodohlah yang menyatakan. Karena ada yang sakit, loro hatiku Pak. Sakit. Bagaimana supaya enggak sakit hati? Ojo duwe hati, saudara. Supaya enggak iso loro. Saudara semua punya hati? Oh, enggak duwe hati Pak. Ya, saya ini berapa banyak saudara ya. Orang menyakiti saya, memfitnah saya. Wah, puji Tuhan. Saya selalu ngomong, saya mau naik 1 tingkat. Secara manusia, rasanya daging ini memberontak. Tetapi saya selalu mengikuti Tuhan. Mengikuti kebenaran firman. Wong Tuhan Yesus saja di dalam kebenaran masih mengalami penganiayaan. Apalagi kita. Ya. Dan kita lihat lagi sekarang bagian yang keduanya saudara ya. Bagian yang kedua. Melalui pengampunan terjadilah namanya pemulihan. Kita lihat dulu contohnya ya. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-5. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini orang lumpuh digotong 4 orang. Saudara. Mau berjumpa dengan Tuhan mengalami banyak halangannya. Saudara.
tetapi sampailah ia kepada Tuhan. Yang Tuhan katakan bukan bangkitlah berjalan, bukan. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah saudara, inilah namanya kuasa pengampunan. Ketika kita minta pengampunan, maka terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Nah saudara, memang kita harus seringkali mengoreksi diri. Ya, mengoreksi diri. Makanya seringkali saya katakan kita di gereja baca firman itu adalah bengkel. Apa yang tidak baik, apa yang tidak sempurna. Saya pun berdiri di mimbar ini seringkali saya mengoreksi. Kalau terjadi sesuatu dalam hidup saya merenung. Ya, merenungkan. Apa yang Tuhan punya rencana di dalam hidup saya. Sekalipun difitnah, ada kata-kata yang tidak enak. Selalu saya ini melepaskan pengampunan. Lumpuh bisa berjalan. Rumah tangga lumpuh bisa berjalan. Seperti tadi yang saya katakan. Satu rumah, tapi lumpuh komunikasi. Suami dan istri. Saya sampai kalau ingat-ingat ya, orang yang rumah tangganya seperti ini cerita sama saya ini sampai dalam hati cek yo kebangetan gitu loh. Jadi Pak, kamar saya ini 3 Pak. Kamar depan saya, kamar nomor 2 anak saya, kamar nomor 3 istri saya. Jadi anak saya ada di tengah-tengah. Yaitu tadi, jadi menteri perhubungan. Tapi ya puji Tuhan Pak, istri saya itu masih memperhatikan saya. Jadi kalau saya makan itu sudah disiapkan Pak sarapannya. Tapi enggak nawari saya, melalui anak saya. Pak, sarapannya wis disiapno lho. Ya, nanti mau berangkat yang ngomong sama mamamu, papamu berangkat. Iki sakno anake saudara ya. Tapi ono lho wong merek ngene iki ono saudara. Ya. Saya ngomong lho, mbok berdamai gitu loh ya. Apa susahnya gitu loh, berdamai. Makanya terjadi satu kelumpuhan. Lumpuh membuat tidak bisa berjalan. Lumpuh bukan mati loh saudara ya. Lumpuh enggak mati. Tapi tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berjalan dengan lancar karena kelumpuhan. Lumpuh juga dalam pelayanan. Ada orang yang lumpuh dalam pelayanan. Gara-gara apa? Sakit hati. Dulu Pak, saya melayani habis-habisan. Ya, bila perlu Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu mana. Waduh. Dulu Pak, saya tumpang tangan orang yang altar kon geblak Pak. Waduh. Dulu Pak, ojo ngomong dulu saiki apa. Loh dulu Pak memang saya ini habis-habisan. Lah saiki apa? Sekarang habis Pak. Matang. Dulu habis-habisan, sekarang habis. Mati saudara. Sekarang lumpuh. Bukan mati loh. Tapi lumpuh. Jangan sampai pelayanan kita ini lumpuh. Ya. Kemudian apa lagi? Melalui pengampunan terjadi pemulihan. Saya ceritakan aja ya. Orang perempuan yang dikatakan kedapatan berzina. Menurut hukum Musa dirajam batu sampai mati. Dibawalah kepada Tuhan Yesus. Dibawa kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber pengampunan. Nah saudara, kalau sudah dibawa kepada Tuhan, Tuhan tidak melihat seberapa besar dosanya. Seberapa besar hukumnya. Tetapi yang Tuhan lihat adalah seberapa kasihnya yang akan diberikan. Akhirnya apa? Disuruh melempar yang tidak pernah berbuat dosa. Ya. Yang tidak pernah berbuat dosa, lempari. Waduh, ndak ono sing lempar. Ya, tidak ada yang lempar.
ternyata semuanya berbuat dosa. Cuma sing satu ini ketangkep basah, sing lain ini ketangkep kering, saudara. Ya, gak ketemon ngono lho saudara ya, gak ketahuan. Selingkuh gak ketahuan. Ada loh orang yang bangga dengan perselingkuhannya. Pak, aku iki yo selingkuh 15 tahun, Pak. Terus ditambahin meneh, puji Tuhan, bojoku gak ero, mateng saudara. Terus saudara, saya sampai gini, iki opo ya. Ya, coba saudara ya. Nah saudara, mari. Ini sampai jam biru ya. Lanjut ya. Ya puji Tuhan. Saya lanjutkan saudara. Ya. Yang menjadi pertanyaan setelah kita ini mengalami perubahan, pemulihan. Ya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ini maintenance-nya. Bagaimana supaya kita tetap memelihara hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca dulu di dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Efesus 4 ayat yang kedua. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu apa? Selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara, ini seringkali saya gambarkan ayat ini adalah ayat segitiga emas. Ya, segitiga emas. Yang di atas ini adalah rendah hati. Yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengalami perubahan, pemulihan, ya, kita harus rendah hati. Rendah hati ini melingkupi apa? Kita harus menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita memancarkan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita harus rendah hati. Mengapa rumah tangga bisa berantakan? Karena tidak mau rendah hati. Tidak mau mengakui kesalahan. Ya. Yang ada adalah apa? Mementingkan diri sendiri, egois. Ada saya pernah melayani ya bersama dengan istri, wis golek omane iku mumet 2 jam gak ketemu saudara, mutar wis ketemu. Mulai jam 8 ya, saya berangkat dari rumah itu jam 6 sampai rumahnya jam 8. Padahal podo Surabaya nih saudara ya. Kalau dari timur ke barat itu kalau kadung macet, wah iso 2 jam. Wis ketemu di sana ngomong, tak pikir waduh iki sudah hampir jam 11. Wis saya potong pembicaraan, saya ngomong wis saling mengampuni. Ayo Pak, ngomong sama istri, minta maaf, rodok ragu-ragu, maju mundur. Yang istri juga tidak mau, saudara. Tak pikir iki bojomu apa duduk, ya. Sampai-sampai kudu tak jungkrakno ae. Karena apa? Mau disuruh minta maaf, cek leren. Ya apa saudara ya? Nah saudara, 3 jam tidak ada jalan keluar, terpaksa saya yang keluar saudara. Ya apa tuh, 3 jam ya? Ya toh? Suruh minta maaf, tidak bisa. Aku gak salah. Situ ya podo gak salah. Ya wis, kan berarti gak ada jalan keluar. Aku sing keluar, saudara. Nah ini angel tuturane, saudara. Nah saudara, kalau tidak mau rendah hati, susah. Makanya dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Adalah kekayaan dan kehormatan. Sebab itu saudara, biarlah kita ini tetap rendah hati.
Makanya selalu ditaruh di ujung. Ya, di ujung. Rendah hati. Kita diberkati luar biasa ada di ujung. Karena segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan, ingat. Kita ini dari ujung berkatnya. Karena apa? Rendah hati. Ketika kita rendah hati, Tuhan campur tangan. Ketika kita tinggi hati, ya orang tinggi hati itu kadang-kadang bisa sakit ingatan loh saudara. Orang yang sombong. Ada orang yang dipakai Tuhan, wih luar biasa. Jadi sombong. Nah, kalau sudah jadi sombong, lupa diri. Makanya saya ngomong seringkali lupa ingatan. Padahal apa? Waktu pelayanan saya awal-awal jadi diaken ini saudara ya. Awal-awal saya jadi diaken. Wah dia sudah dipakai oleh Tuhan. Saya kan absen. Absen Pak, oh yo. Giliran dia, absen Pak. Kon gak ro ya sapa aku. Itu bingung saya. Lu kon iku lali ta. Lupa ingatan saudara. Kon gak ro ya sapa aku. Waduh mateng ya. Tak toleng ini sapa awakmu Pak ngono. Lali ta. Ya, saudara akhirnya apa? Direndahkan. Sekarang direndahkan, saudara. Nah, saudara, oleh sebab itu kita yang pertama adalah rendah hati. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Termasuk tadi itu ya, jaga hati. Jangan sampai ada absintus di dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan apa? Ayat ini, lemah lembut. Lemah lembut, jangan sampai ada perkataan kita yang menyakiti orang lain. Kadang-kadang saudara, ya ini banyak orang kalau sudah berumah tangga, kehilangan tanda tanya. Sing ono tanda seru. Ayo contoh ya, tapi tidak tahu mudah-mudahan di sini tidak ada ibu-ibu atau bapaknya ya. Nanti wis disiapno makanan yang ono tanda seru bukan tanda tanya. Pak, makanan sudah siap, makano. Lah enak ya. Lah mangan ngono lho. Tanda seru sing ono Saudara. Padahal podo, intine podo ya. Intine sama, tapi tidak ada lagi tanda tanya. Sing ono tanda seru. Tanda seru. Ngomong segala sesuatu tanda seru. Wah. Tapi saya kadang-kadang ya mikir ya. Apakah oma opa iki wis kehilangan vitamin B ya? Tahu vitamin B? Apa itu? Budek saudara ya. Ya, kadang-kadang kan bisa gitu. Ya toh? Kadang-kadang apa. Nah, makanya perlu tanda seru itu tadi saudara ya. Tapi kadang-kadang ya puji Tuhan lah ya. Kadang-kadang gak krungu itu jauh lebih baik saudara ya. Ya, jadi umpamanya untuk masalah gak krungu atau memang gak krungu saudara. Ya. Nah, perkataan itu sangat menentukan. Makanya firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakan, memakan buahnya. Perkataan yang lemah lembut itu meredahkan amarah. Ya, meredahkan kegeraman. Karena apa? Perkataan. Berapa banyak melalui perkataan terjadi pertengkaran. Ya, berapa banyak? Karena perkataan ngomong gak enak. Nah ini saudara ya. Ngomong gak enak. Nah, perkataan ini sangat-sangat menentukan. Makanya hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan, memakan buahnya. Dan yang terakhir ya, kalau sudah dengar terakhir terjadi kelepasan saudara ya. Dikatakan apa? Ada kata-kata sabar. Ini pegangannya orang supir-supir yang mengendarai kendaraan. Ya. Sabar.
Tapi aja ditambahi, sabar yo sabar Pak, sabar ono. Loh iku ngomong. Kan berapa banyak ya, kan gitu ya. Aku iki ngempet Pak. Wah, ngempet sabar Bu. Yo sabar, sabar kan ono batese Pak. Waduh, sing batesi sopo. Kalau buah daripada Roh Kudus, kesabarannya tidak terbatas. Karena ketika saudara emosi, Roh Kudus itu yang menasehati. Tuh saya pernah loh saudara ya, dengan kakak saya ini sedikit terjadi keributan. Karena kakak saya emosi, istri saya mau dipukul saudara. Ya. Akhirnya saya dorong. Ya, karena itu di atas loteng saudara, hampir jatuh. Waduh, saudara tahu, karena Roh Kudus itu menasehati. Sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Ya, katanya kamu mau jadi hamba Tuhan. Katanya kamu melayani Tuhan. Waduh, sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Besoknya saya adakan pemberesan. Ya, saya salami, minta maaf. Ya, makanya terjadi teletabisan saudara ya. Kesabaran yang adalah buah daripada Roh Kudus itu tidak pernah terbatas. Kalau terjadi pun kita bisa saling memaafkan. Ya. Kita bisa saling memaafkan. Ayo kita baca ayat yang terakhir dan benar-benar terakhir saudara ya. Kita baca dulu di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-13. Kolose pasal yang ke-3 ayat 13. Nah ya. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh apa? Dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabarlah seorang akan yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Ya. Jadi kita ini saling mengampuni. Jangan sampai kita ini hubungan terputus gara-gara keegoisan kita. Sakit hati, kepahitan, kesalahpahaman pun ya menjadi putus hubungan. Saudara, mari ya firman Tuhan ini menegur bagi kita semua. Mari saya minta pemain musik kembali dan worship leader, singer untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi nasihat bagi kita semua. Kalau masih ada rasa dendam, sakit hati, ya pulang dari tempat ini adakan pemberesan. Saudara semua mau diberkati Tuhan? Ya, firman Tuhan katakan doa kita terhalang gara-gara apa? Itu tadi, sakit hati, kepahitan, sik teko plafon, mudun maneh saudara. Ya, biar doa kita ini sampai kepada Allah Bapa.